Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Vegito menggunakan banyak hantu energi para dewa yang berhasil meledakkan Daishinkan dalam kehancuran besar. Hal ini tentu aja membuat Daishinkan kalah pada ronde pertama. Setelah berhasil mengalahkan Daishinkan, Vegito kembali menunjukkan senyuman congaknya dengan tangan di pinggul. Vegito merasa terkadang dia lupa betapa tangguhnya kelima anggota dewa terkuat yang pernah dia lawan sebelumnya. Kekuatan mereka jika disatukan bahkan bisa membuat Daishinkan ketar-ketir dalam menghadapinya. Dan teknik-teknik mereka akan sangat berguna dalam pertarungan ini. Kemudian kita akan melihat di mana Daishinkan telah dikalahkan dan mengamati tidak ada apa-apa selain asap debu yang mengepul di seluruh layar. Tidak jelas dalam keadaan apa Daishinkan berada, apakah masih hidup atau sudah tewas. Tapi yang mengejutkannya, tidak lama setelah itu kita akan mendapatkan jawaban. Dua hantu energi Makoto dan juga Guts nampak terjatuh di tanah dengan tidak berdaya. Dan sepertinya itu bukan karena serangan Yamoshi, melainkan ada sesuatu yang telah melakukannya. Dua hantu energi mereka secara perlahan mulai lenyap kembali ke dalam ketidakberadaan. Mengejutkan Vegito seketika dan penasaran apa yang sebenarnya sudah terjadi pada kedua anak buahnya sekarang. Hantu energi yang dia ciptakan seharusnya tidak akan lenyap jika diserang oleh serangan energi lain yang dia ciptakan. Apakah Daishinkan sudah melepaskan mereka sebelum dia terkena serangan energi Yamoshi sebelumnya? Di atas asap sendiri, hantu energi Madara masih berada di sana, diam-diam mengawasi apa yang sebenarnya sudah terjadi. Dan dari pandangan yang dia lihat, seperti ada sesuatu yang terjadi di dalam asap itu. Sampai tiba-tiba sebuah energi laser melesat dari dalam asap menuju ke arah hantu Madara berada. Dan nampak laser itu menghantam kepala Madara dengan ganas seperti memenggal kepalanya dan menghapusnya dari keberadaan. Madara tidak bisa melakukan apapun, seperti dia akan segera menyusul hantu Guts dan juga Makoto. Dan di adegan berikutnya, memang itulah yang akan kita lihat, saat tubuh tak berkepala Madara mulai terjatuh. Di kejauhan, semua itu akan diperhatikan oleh hantu Yamoshi. Tapi lagi sebuah laser melesat dengan sangat dahsyat, kini menghantam tubuh Yamoshi dengan sangat luar biasa. Dan seolah-olah dengan dendam terhadap semua anggota 5 yang terkuat, tubuh Yamoshi dihancurkan begitu saja. Meninggalkan Vegito menjadi sangat panik dan menyadari bahwa serangan gabungan yang mereka lakukan sepertinya tidak sesukses yang dia pikirkan pertama kali. Tapi beruntungnya itu bukan Yamoshi yang asli, melainkan hanya energinya saja. Vegito sadar kalau itu pasti adalah perbuatan Daishinkan, karena nggak mungkin ada orang lain yang bisa membantai para anggota 5 terkuat semudah ini kecuali Daishinkan. Jadi, Vegito segera menoleh ke sana kemari untuk memprediksi serangan macam apa yang akan muncul selanjutnya. Melihat Light masih ada di sana, Vegito menyuruhnya untuk kembali mengendalikan tubuh Daishinkan sekarang agar mereka tidak mengalami hal yang sama seperti keempat anggota yang dimusnahkan. Mendengar perintah tersebut, Light langsung menurutinya dan segera mengarahkan tangannya pada asap tempat Daishinkan masih bersembunyi di dalamnya. Dia mencoba menahan energi Angel Daishinkan seperti yang sudah dia lakukan sebelumnya. Dan merasa Light berhasil, Vegito akan mengakhiri hidup Daishinkan sekarang juga agar tidak ada lagi kepanikan dalam pikirannya. Kemudian, Vegito merentangkan kedua tangannya, tubuhnya diselimuti energi besar untuk menciptakan teknik andalan milik Vegeta. Dengan senyuman puas di wajahnya, Vegito melebarkan kekuatannya lebih jauh lagi karena akan menjadikan ini serangan terakhirnya. Vegito yakin selama kemampuan Light bisa menahan tubuh Daishinkan, maka Vegito bisa menghancurkan Daishinkan dan juga GT sekaligus. Dan Vegito akan meninggalkan Goku Dewa supaya dibantai oleh Goku Seraphim dan juga Vegeta Demon. Tapi sebelum Vegito bisa melepaskan serangannya, sebuah laser keluar dari asap menuju pada Light berada. Saat mengetahui dengan tepat apa yang terjadi, Light seperti mendapatkan kesadarannya ketika masih hidup dan menyebut nama Daishinkan. Sampai tiba-tiba Daishinkan muncul tepat di depan wajah Light dengan menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Daishinkan mengingatkan Light adalah dewa yang terkuat ketika dia menunjuk Light sebagai penerusnya. Dan tampaknya bahkan dalam kematiannya dia tetap menjadi satu. Jadi Daishinkan akan memastikan bahwa energi Light
tidak akan pernah kembali lagi ke alam ini. Dan nampak bentuk Daishinkan yang baru akhirnya ditunjukkan dengan dia sekarang menumbuhkan dua sayap Seraphim seperti Goku. Tapi tentu aja jenis Seraphim milik Daishinkan berada jauh di atas punya Goku ya. Dia mengarahkan tangannya pada Light untuk mengakhirinya dalam waktu yang singkat. Seperti pada saat-saat terakhir, Daishinkan menaruh jarinya pada wajah Light, membuat Light cuma bisa menggerutu. Entah dia ingin tetap tinggal atau memohon untuk dikeluarkan dari kesengsaraannya. Dan sekarang dengan penampilannya yang lebih berotot, Daishinkan melihat ke bawah dan meneriakkan Deepen Eraser. Seperti layaknya teknik Hakai, serangan itu seketika melenyapkan tubuh Light ke dalam ketidakberadaan. Dan perlahan tubuhnya benar-benar hilang untuk selamanya. Mengejutkan Vegito sekarang bahwa anak buah terkuatnya sekarang sudah dilenyapkan dengan sangat mudah. Selain itu, Vegito juga cukup terkejut Daishinkan sekarang mempunyai sayap yang sama seperti milik Goku. Vegito mengira bahwa Daishinkan sudah menjadi lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Namun, Vegito yang masih percaya diri segera mengumpulkan banyak energi di kedua tangannya untuk menciptakan teknik andalan Vegeta. Sampai akhirnya Vegito melepaskan teknik tersebut yang dia beri nama sebagai Final Hakai. Sama seperti Vegeta, Vegito juga memasukkan energi Hakai ke dalamnya dan berharap bahwa serangan ini bisa melenyapkan Daishinkan selamanya. Serangan laser besar itu nampak mengarah cepat pada Daishinkan dengan dirinya kini yang sudah mulai mengenakan sayapnya untuk terbang menjauh. Dan dengan bentuk barunya sekarang, tingkat kecepatan dan peningkatan gerakannya membuat Daishinkan tidak panik sama sekali melihat serangan itu datang. Dan seolah-olah memamerkan kekuatannya, Daishinkan melewati gelombang laser Hakai itu sambil memutarinya. Dia terus meluncur ke depan ke tempat Vegito berada sekarang ini. Dan cuma dalam sekejap saja, Daishinkan sudah muncul tepat di depan Vegito dengan Vegito yang sangat kaget melihat hal tersebut yang baginya mustahil. Dalam gerakan yang amazing, Daishinkan berhasil memukul wajah Vegito sangat keras hingga Vegito sampai memuntahkan banyak darah sambil dihempaskan. Dia nggak lagi memiliki emosi apapun dan udah bosan bermain-main dengan Vegito. Tubuh Vegito kemudian meluncur sangat cepat ke bawah, sedangkan energi Hakainya terbuang sia-sia ke langit. Sampai tiba-tiba Daishinkan mengangkat satu tangannya sekarang dan akan menggunakan teknik yang disebut sebagai Angel Pembalikan. Dan rupanya teknik itu bisa mengendalikan laser Hakai Vegito yang terbuang ke langit, kini berbalik meluncur mengarah pada Vegito. Vegito yang belum menyadari hal ini nampak berusaha bangun lagi dengan luka dalam yang dia alami. Vegito nggak menyangka kalau kekuatan dan kecepatan Daishinkan akan meningkat setinggi itu. Yang pastinya, jika serangan itu diperkuat lagi, Vegito merasa kepalanya bisa terpenggal. Jadi, Vegito berpikir dia harus segera melakukan sesuatu sebelum terlambat. Tapi tiba-tiba, Vegito tercengang saat mengetahui bahwa di sekitar tubuhnya kini menjadi terang benderang akan sesuatu. Vegito perlahan mengangkat kepalanya dan akhirnya terkejut melihat lasernya sendiri kini berbalik mengarah padanya. Dan dalam jarak sedekat itu, Vegito nggak lagi memiliki waktu untuk menghindar. Hingga akhirnya laser Hakai itu meledak di tempatnya dengan sangat begitu dahsyatnya. Dengan ledakan raksasa yang murni. Jika sebelumnya serangan ini difokuskan untuk melenyapkan Daishinkan, lalu apa yang terjadi saat serangan ini kini berbalik meledakkan Vegito? Dan saat ini, Daishinkan sendiri sedang melayang di udara sambil menyaksikan kehancuran The God Killa. Dengan memuaskannya, dia nggak perlu meluncurkan energi lasernya sendiri, cukup membalikkan punya musuh. Dengan wajah yang semangat, Daishinkan meremehkan Vegito yang terlambat menyadari kedatangan lasernya sendiri. Dia bisa merasakan aura ki Vegito sekarang sudah terkuras begitu banyak. Dan dia ingin melihat berapa banyak bagian tubuhnya sekarang yang dihancurkan oleh lasernya sendiri. Dan saat kita melihat jauh ke dalam asap tebal, prediksi Daishinkan akan nampak masuk akal. Sampai akhirnya sekilas wajah Vegito akan diperlihatkan kembali dengan napas terengah-engah. Kemudian ditunjukkanlah semua kondisi Vegito sekarang yang telah kembali pada base-nya, tapi beruntungnya tidak ada satupun anggota tubuhnya yang menghilang. Sepertinya Vegito telah menggunakan segala kekuatannya agar bisa selamat dalam ledakan itu meski harus kehabisan semua tenaga dan kekuatannya.
Dengan tubuhnya yang berdarah, dia hampir nggak bisa bergerak lagi. Pegito nggak menyangka karena itu bukanlah sesuatu yang dia harapkan dari Daishinkan. Daishinkan berbicara soal manusia yang menggunakan kekuatan dewa, tapi sekarang Daishinkan malah menggunakan kekuatan Pegito sendiri untuk mengalahkannya. Jadi, Pegito menyimpulkan bahkan saat-saat terakhir para dewa akan selalu menjadi seseorang yang munafik. Namun, Daishinkan yang menertawakan ocehan Pegito memberitahu Pegito harusnya merasa terhormat karena dia menggunakan serangan Pegito yang menyedihkan itu. Tapi sejujurnya, Daishinkan terkejut serangan itu memiliki efek yang besar untuk Pegito. Namun tetap aja, Pegito dia tegaskan tidak pantas dianggap sebagai wadah bagi Lucifer. Apa yang Lucifer lihat di dalam dirinya, Daishinkan tidak akan tahu. Tapi, pertempuran ini Daishinkan tegaskan sekarang sudah berakhir. Di sisi lain, Zeno begitu kecewa melihat Pegito yang bernasib seperti ini. Dia tanyakan apakah pertunjukan ini sekarang sudah berakhir. Pegito cuma menggerutu mendengar itu dan perlahan mencoba bangun dengan semua luka yang dia alami. Pegito juga kecewa pada dirinya sendiri. Apakah cuma segini kekuatan yang bisa dia keluarkan dalam menghadapi Daishinkan? Dan dengan sombongnya, Daishinkan menegaskan bahwa itu memang adalah batas yang bisa Pegito tunjukkan padanya. Daishinkan minta maaf karena sudah mengecewakan Zeno, tapi berapa kali pun Pegito mencoba melawannya, Pegito akan selalu mengecewakan orang-orang, termasuk bapak-bapak yang lagi nonton. Dan Daishinkan sadar bahwa Pegito adalah orang yang terlalu omong besar seperti para Saiyan yang lain. Pada akhirnya, Pegito tidak akan pernah memenuhi harapan Zeno seperti yang Daishinkan katakan padanya sebelumnya. Kemudian, Daishinkan membalikkan tubuhnya dan memberitahu Zeno setelah dia selesai mengirim Pegito ke alam iblis, Daishinkan bisa bermain juga dengan Goku dan Vegeta untuk waktu yang lebih lama agar Zeno terhibur. Dia yakin Zeno akan puas karena Goku dan Vegeta bisa merubah rambutnya menjadi berbagai macam warna. Saat mendengar diri mereka disebutkan, Goku dan juga Vegeta langsung menoleh pada Daishinkan dengan perasaan kesal. Meski saat ini mereka berdua pun masih dipukulin oleh GT dan juga Goku Dewa. Goku menjadi sangat panik melihat Pegito telah kembali pada base-nya. Goku menyampaikan pada Vegeta bahwa mereka masih punya waktu untuk menyelamatkannya sekarang. Dan Vegeta yang lagi menahan rasa sakit menganggap situasi ini sangat buruk lagi. Jadi, Vegeta setuju agar mereka segera terbang ke sana dalam kecepatan tinggi. Jika Vegito nggak ingin bergabung dengan mereka lagi, maka mereka harus memaksanya memasukkan tubuh mereka ke dalamnya seperti sebelumnya. Bagaimanapun, Vegeta ingin balas dendam ini berhasil mereka lakukan. Tapi tiba-tiba, Vegito berteriak pada mereka untuk menyuruh mereka tetap berada di tempatnya saja. Sebagai ketua tim ini, Vegito ingin mereka melanjutkan saja pertarungan yang sedang mereka lakukan seperti dirinya sekarang. Seperti yang Vegito bilang, mereka baru bisa bergabung setelah berhasil mengalahkan GT dan juga Goku Dewa. Sedangkan di sini adalah pertarungan Vegito dan kematiannya untuk menanggung segala perasaan yang sudah mereka rasakan selama ini. Selain itu, meskipun mereka bergabung sekarang, tidak akan membuat perbedaan apapun karena mereka lebih keduanya masih lemah dibandingkan dirinya. Meninggalkan Goku dan juga Vegeta, sekarang tertegun dengan pernyataan yang diucapkan oleh Vegito. Keduanya hampir nggak bisa berkata apa-apa lagi karena nggak menyangka Vegito masih menunjukkan kesombongannya di saat mereka terpuruk seperti ini. Tapi mereka pun tidak memiliki banyak waktu berbicara karena masing-masing musuh mereka melakukan serangan lagi dengan sangat ganas. GT dan juga Goku Seraphim membenturkan serangan mereka dengan begitu keras. Di sisi lainnya, Goku Dewa juga melepaskan pukulan dengan santai, tapi sudah membuat Vegeta Demon merasakan kesakitan yang luar biasa. Untuk Daishinkan, dia cuma menunjukkan ketawanya melihat kelompok Vegito kini dibuat nggak berkutik oleh anak buahnya. Dia berkata untuk sekali ini saja, Vegito yang bodoh ini malah menolak bantuan dua Saiyan lainnya. Meskipun dia cukup kagum, tapi dirinya nggak akan memberikan keringanan hukuman padanya. Kemudian, Daishinkan berjalan pelan menuju Vegito, menimbulkan ketegangan di antara keduanya. Membingungkan Vegito sesaat dan mencoba mengangkat sedikit kepalanya memperhatikan Daishinkan. Sampai tiba-tiba, Daishinkan muncul di depannya sambil menginjakan kakinya pada kepala Vegito dengan tidak hormat.
Pegito ditahan pergerakannya dan dipaksa untuk tidak melakukan hal yang lebih buruk. Sedangkan Daishinkan terus mendorong lebih keras dan lebih keras lagi sambil menunjukkan senyuman congak. Daishinkan minta Pegito melihat bahwa ini adalah takdir yang harus dia terima. Ini adalah kenyataannya, tidak peduli apa yang Pegito lakukan dan seberapa banyak kekuatan yang Pegito curi, seberapa banyak kekejian yang Pegito ubah, mortal tetap tidak akan pernah melampaui para dewa sampai kapanpun. Dan Pegito yang menerima kata-kata ini hanya terdiam. Dalam situasi ini tidak ada lagi kekuatan yang tersisa di dalam dirinya untuk memberontak. Pegito berpikir dia sudah melakukan apapun untuk menyerap para dewa, tapi kenapa kekuatannya masih belum cukup juga? Apa sebenarnya semua ini? Kenapa semua ini bisa terjadi? Dan untuk menambah penghinaannya pada God Killa, Daishinkan gak akan membiarkan Pegito menyelesaikan pikirannya. Daishinkan bilang semua dewa dan angel yang Pegito bunuh tidak lebih hanyalah ciptaan Zeno dan juga dirinya. Ketika Pegito mati, Daishinkan dan Zeno bisa mencari pengganti dari para dewa yang sudah tewas. Dan bahkan mereka bisa mencari banyak orang yang jauh lebih kuat dari pendahulu mereka. Daishinkan tidak akan terkejut jika para dewa nanti tidak memiliki perasaan dalam perlakuan mereka terhadap para mortal. Semua yang sudah Pegito lakukan sebenarnya hanyalah membuat segalanya jauh lebih buruk bagi semua orang. Teman-teman Pegito sudah mati dan Pegito tetap menjadi aib bagi jenisnya. Keluarga Pegito bahkan tidak hanya mati, tapi sebenarnya terhapus selamanya, terperangkap ke dalam kehampaan ketidakadaan dan gak akan pernah kembali. Dan alasan yang menyedihkan bagi seorang pria yang bahkan gak bisa menepati janjinya untuk membawa mereka kembali. Nampak Pegito cuma terdiam saja dengan kepalanya menunduk, bahkan ekspresinya hilang dalam kegelapan. Kata-kata terakhir itu tampaknya menjadi pukulan akhir bagi God Killa kesayangan kita. Tapi anehnya saat kepalanya menunduk, banyak petir hitam muncul dari tubuhnya. Daishinkan yang memperhatikan itu nampak berbalik penasaran dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada Pegito. Daishinkan benar-benar merasa nggak tahu sihir apa yang sebenarnya digunakan Pegito sekarang. Dengan kakinya masih di kepala Pegito, Daishinkan segera melihat sekeliling dengan sangat bingung. Mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sampai tiba-tiba mata Seraphim Daishinkan akan menghilang karena merasa sangat terkejut dengan apa yang dia lihat sekarang. Dia melihat ke atas Pegito yang secara misterius sesuatu memang muncul secara ganas. Dan di belakang Pegito saat ini rupanya adalah kegelapan iblis sendiri akan muncul dengan senyuman berseri-seri. Iblis tersebut adalah Lucifer yang tidak lagi dirantai Pegito, dengan mata khas berwarna merah yang sebelumnya biasa kita lihat dari Pegito. Dan seketika Daishinkan gemetar mengenali sekali lagi saudaranya yang akhirnya muncul. Tapi seperti nggak punya waktu untuk berbicara, tangan raksasa Lucifer memegang sayap Daishinkan seperti memegang burung. Lucifer dan Pegito seperti bekerja sama lagi dan menegaskan sudah memberitahu Daishinkan bahwa sekarang semuanya sudah terlambat. Pegito bangkit dalam mata Lucifer yang sudah jelas dia kembali menggunakan kekuatan iblis itu. Dan dengan cara yang brutal, Lucifer langsung bertindak dengan merobek dan mematahkan sayap Daishinkan, membuat Daishinkan seketika menjerit kesakitan sekali. Lucifer melakukannya dengan sangat riang gembira dan sepertinya nggak lagi memiliki belas kasihan pada saudaranya. Dengan demikian, Pegito belum kalah dalam pertempuran ini karena sekarang dia memanggil kodamnya yang bisa menggetarkan seluruh tubuh Daishinkan. Gila, kodam Pegito kuat banget kan? Lalu bakal seperti apakah kelanjutannya? Apakah yang bisa Daishinkan lakukan untuk melawan gabungan Pegito dan juga Lucifer? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.